Gokil. Gokil. Ini nembus ke headset kita loh. Iya. Ketika mereka teriak kayak dua sama. Keren. Ini dia untuk Bigetron Esports versus Team Falcons. Apakah akan ada satu pergerakan agresif yang bisa dibawain lagi sama Bigetron Esports? Karena di game sebelumnya kita ngelihat bagaimana berhasilnya early game bisa mereka mainkan. Kenapa? Karena pergerakan dari seorang light ternyata harus sedikit ditutup dulu. Tuh, lainnya pokoknya tengahnya dulu aman. Baru nanti tidak strike-nya kan, lompat sana sini. Tunggu sampai saya punya tsunami slam ya gitu. Akan kubantu. Wap, itu dia. Tidak strike-nya tidak mau tadi dilanjutkan untuk bisa lompat ke area terdepan. Ya, dan sekarang masih cukup aman juga. Secara emblem memang ada prio ke arah output damage. Bahkan dari loot-nya sendiri juga mengamankan ke arah Warka yang ngebuat dari Bigetron Esports sebenarnya punya damage yang sangat menjanjikan. Tapi mereka harus sedikit khawatir nanti dari segi output defensifnya. Apakah bisa menahan damage yang begitu banyaknya diberikan oleh Harit. Dan juga nanti ada satu sosok Suyo juga. Dan itu udah terlihat tuh, damage ke arah Moreno langsung menghilangkan 1/4 darahnya. Yap. Di area dari gol ada Mayem. Belum ada kejadian apapun. Harusnya. Belum ada hal signifikan apapun. Namun di bagian tengah sudah mulai berkumpul, sudah mulai saling memberikan tekanan sedikit demi sedikit. Ya, terutama dengan hadirnya View ya. Ini mereka bakal suka banget dari tim Falcons untuk melakukan team fight. Karena mereka punya team fight yang jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan Bigetron Esports. Tinggal gimana caranya dari Netherrealm-nya itu harus bisa di-clear dengan cepat. Dan mereka juga punya fantasy yang dimana ini bisa mengejar ataupun bisa memancing semua resource dari Bigetron Esports. Jadi memang dengan setup dilakukan oleh tim Falcons, apakah ada kontes dari Bigetron Esports? Look. Itu dia, santai dulu. Di mana beberapa player, namun sekarang Pleptesia di atas sudah mengambil perhatian dari beberapa player Bigetron itu sendiri. Bahkan barusan ada semua pergerakan di mana Keltesija mendapatkan karat turtle tersebut. Oke, tidak ada korban jiwa untuk saat ini yang bisa dibilang menjadi kabar baik. Buset, oke, Super Marco sakit banget. Dengan Sigurd dan juga Chrono Destar yang sudah dikeluarkan zaman Force yang membuat Eman harus mundur sesaat. Ya, nggak bisa dipaksa lagi Waduh. sih, karena resikonya akan terlalu tinggi juga. Dan lihat bagaimana dari seorang Light mencoba untuk mengusir siapapun yang mendekat. Mereka harus bisa secure Annabelle-nya. Mereka harus bisa ngebuat Annabelle dapat yang dibutuhkan. Salah satunya Little Wonder tadi dengan satu retribution yang on point dari seorang Annabelle. Yap. Nah tadi berhasil diamankan oleh Novel, namun untuk sekarang dari Orange Buff tetap berhasil diamankan oleh Kyle Tezi. Ini bisa dibilang jadi game paling imbang sih dari beberapa game yang kita saksikan ya. Oke, ada satu tidal strike tadi yang udah langsung dikeluarkan dan sekarang pergerakan mendadak dari Peu tadi dan juga direkannya di mana O'Quinn tadi yang duluan untuk bisa memberikan semua tujuan yang begitu menyakitkan. Dan sekarang Red Ram yang udah mereka miliki O'Quinn-nya mencoba membuat Annabelle. What are you doing? Oh no, itu satu shadow kill yang sangat disayangkan. Tidak ada yang connect menuju ke arah O'Quinn, hanya karena satu monster jungle saja dan mereka sangat rugi Pak Bulung. Oke, walaupun untuk sekarang ada satu Spear of Destruction, tapi O'Quinn menjadi korban karena Eman benar-benar berpindah tempat. Ya, untung ada satu pertukaran, bahkan dua pertukaran yang bisa dilakukan oleh Bigetron Esports. Cuman untuk momen tadi, wah ini satu instant replaynya ya, ketika Annabelle shadow kill-nya ternyata nggak connect ke arah O'Quinn. Dan itu jadi sayang banget karena Annabelle juga tumbang. Jadi tadi padahal dari O'Quinn kayaknya jarak juga Masih dekat kan? masih dekat. Tapi karena mungkin tadi dari kuat shadow-nya langsung langsung shadow kill monster jungle terdekat. Cukup disayangkan. Tapi it's okay, sekarang waktunya move on. Waktunya untuk mulai masuk lagi ke area perebutan objektif. Pokoknya ubur-uburkan lele, galian le. Kalian Le. Dan Light ini juga udah mulai bersiap pastinya untuk memberikan tsunami-nya, mencoba untuk menahan semua pemain dari tim Falcons. Masalahnya setengah darah turtle sudah mulai menghilang Pak Bulu. Oke, kita lihat bagaimana pergerakan dari lainnya dengan satu tiga strike yang belum dia keluarkan. Sementara sekarang mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karena beberapa pemain dari Bigetron itu si Luke tertinggal. Luke menjadi korban. Ya, ada satu tembok dan satu fist crack yang akhirnya nggak bisa dihindarkan lagi sama seorang Luke. Dan Starlium Sight sudah di tangan dari seorang Super Marco, semakin mengerikan lagi output damage yang disampaikan. Buset, mau langsung diterusin loh ini, oke. Dimana sekarang Moreno mencoba untuk memberikan sebuah follow up damage juga kepada rekan-rekannya. Namun sekarang Moreno memiliki sedikit SP di dalam tubuhnya. Eman terjebak, masih ada Beast Walker tapi Kelto sudah disempat untuk bisa mengatakan damage yang bahkan kepada pembeda satu lagi. Torrent yang bisa dihancurkan, namun untuk sekarang coba dengan Netherrealm membuat rekan-rekannya kembali
kembali menjadi dalam keadaan yang sangat-sangat nyaman dan Owen masih ingin terus maju. Apa yang terjadi? Mereka benar-benar ingin melakukan sebuah team fight yang sangat panjang di mana tidak ada lagi dari ulang, tapi pemain dari tim Falcon mereka masih mencoba untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dan sekarang Owen pun berhasil dihancurkan, double kill didapatkan, namun sekarang pergerakan dari Marco pun sudah join ke dalam pertempuran, bahkan NFL untuknya pun masih bisa kabur. 4 pemain hilang, tapi ini menjadi kerugian yang sangat besar untuk Bigetron Esports. Bahkan, kalaupun gak ada yang tumbang, aku udah bisa bilang itu kerugian untuk mereka juga. Ngelihat Super Marco yang bebas banget dapetin outer turret bagian bawah, dan outer turret bagian mid lane yang akan segera menjadi miliknya. Hampir saja, tapi sepertinya Purple Buff kalau kayak gini ceritanya jadi milik Super Marco. Itu bukan jadi hal yang baik sih. Regen mana yang semakin deras lagi spam skill yang bisa dilakukan oleh seorang Super Marco, tapi defensif ini harusnya masih bisa diberikan juga oleh Bigetron Esports. Dan lihat dari segi replaynya, bagaimana kehadiran dari seorang Super Marco itu udah langsung ratain semuanya. Gak ada escape skill tersisa, semua flicker udah dipakai Pak Bulung. Iya, Marco hadir dengan seluruh kekayaan yang dia miliki. Ya. Semua disikat-sikatin. Gantian lagi ya, satu-satu. Dan ngebuat akhirnya mereka punya keunggulan yang begitu jauh. Golden Staff tangan dari seorang Eman mungkin bisa menjadi jawaban, tapi Konsil udah mulai dimainkan oleh Bigetron Esports. Kita lihat lain, tidak strike-nya akan pergi ke arah mana? Enggak ternyata. Oke. Rekan-rekannya jauh banget. Ya. View ini jadi masalah besar sih menurutku ya. Dengan Paramis, benar apa kata para penulis tadi, dia jadi satu hero yang sangat secure kemenangan seharusnya. Itu dia, tidak strike-nya mau dilompat. Tidak lagi. Sabar dulu. Sabar lagi, Pin. Ini agak serem nih ngelihat damage dealernya juga harus ready pastinya ya. Kalau ingin membuka satu buah title strike ataupun tsunami slamnya. Tapi sejauh ini dari Bigetron Esports, mereka akan bermain dengan tempo yang lebih lambat. Mereka akan memanfaatkan hadirnya Moskov di line up mereka. Padahal si Hunter Strike sudah dia miliki. Super Marco dengan level 10 yang dia punya, dia bakal selamat sih harusnya dengan inner turret yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Esports. Oke, hilang lagi ya satu objektif selanjutnya yang cukup mahal. Tapi tetap masih ada harapan yang tersisa juga dari keseluruh pemain Bigetron Esports. Dari segi damage, wow, view ya, 25.000. Padahal Moreno aja di angka 14.000 total damage. Jadi sebegitu menyeramkannya Paramis dari seorang view 4 poin eliminasi ngebuat dia begitu bebas untuk ada di area frontline. Karena ya dia bisa lebih cepat ngedeliver damage dibandingkan dari Bigetron Esports yang mendeliver damage. Apalagi Moreno nih sebagai penyumbang damage di DPS, dia butuh waktu banget, dia butuh stopper untuk menangkap tim Falcon sebelum bisa kasih damage output yang maksimal. Yap. Sementara sekarang pergerakan yang mereka miliki pun masih cukup santai, masih cukup tenang. Mereka tetap berada di dalam area defensifnya masing-masing, tapi Bell mencoba untuk bisa mendekat ke area dari Moreno. Dan juga ada tidak strike tadi udah langsung dikeluarkan, bahkan sekarang sudah biar tidak memberikan impact apapun. Zaman Paul sudah dikeluarkan, bahkan tadi terlihat dengan Shadow Kill sudah langsung dikeluarkan pula oleh pemain-pemain yang dimiliki oleh Bigetron di mana. Sekarang untuk Adavelnya pun malah menjadi korbannya dulu yang dikeluarkan pula. Mereka masih memiliki jawa tambahan. Kelton Sija masuk lewat belakang dan selesai 2 player dari Bigetron Esports. Meskipun Eman sudah hadir di area pertempuran, tapi ternyata itu masih jauh dari kata cukup. 2 bahkan 3 flicker sudah dikeluarkan oleh Bigetron Esports, dan ini ngebuat mereka dalam sangat rugi. Keadaan yang sangat rugi untuk mereka. Tim Falcons dapetin lagi ke arah Lordnya, tinggal menunggu waktu. Dan apakah tower defensif dari Bigetron Esports ini akan cukup? Melihat Netherrealm yang begitu mematikan, melihat Netherrealm yang selalu dibuka di timing yang tepat, dan outer turret mid lane hilang. Wah, Bigetron Esports harus apa ya Pak Bulu? Berat ya, karena secara itemization saja, untuk Eman sendiri belum mendapatkan validity-nya sebagai sosok gold laner. Yap. Dan itu jadi satu masalah yang kerasa banget sih menurutku untuk 9 menit seperti ini, ketinggalan sekitar 1.200 gold dibandingkan dengan Harit Super Marco yang belum bisa tertangkap sama sekali. Aduh, ini kalau keseluruhan tertinggalnya udah juga nih, udah banyak banget ya. Oke. Lumayan lah deh. Lordnya dibiarkan di bagian bawah, di atas juga mungkin saat lagi akan mereka backup, atau ya udah mereka cuekin gitu aja. Conceal placing masalahnya, jadi mungkin bakal langsung ada satu trigger karena seorang light. Dan di atas. Waduh, sendirian mau pergi ke arah mana sekarang Anavel, karena sekarang Owen bener-bener udah nungguin juga. Sekalinya kuat Shadow pun mau kemana? Gak ada jalan pulang. Gak ada jalan pulang. Oke. Anavel tertangkap basah. Ya, dan kali ini gak ada
bisa bangkit lagi seharusnya karena butuh 20 detik lagi. Sementara tim Falcon semakin mendekat mereka. Mereka udah bawa Lordnya. Mereka akan kawal untuk memecahkan satu passive turret. Yap. Ada satu charge juga yang bisa dimainkan. Tapi tim Falcons, apa nih yang mereka tunggu? Kasih turret atas, mereka pengen dorong dari 3 lane bersamaan. Itu juga bakal jadi masalah. Mau main flame shot dulu tuh. Iya. Didorong minionnya. Ya, dan oke, berarti masih ada waktu juga untuk Bigetron Esports sebenarnya ngebalikin posisi mereka atau setidaknya mengejar ketertinggalan yang sedang mereka alami. Dan harapannya menurutku belum berubah sih, masih aman. The carry dari Bigetron Esports yang harus bisa menciptakan momen, tapi momen itu nggak bisa sendiri sih. Mereka harus bisa memanfaatkan hadirnya Kalea karena itu jadi satu priority pick juga tadi. Mereka harus memanfaatkan apalagi Chusin nih yang benar-benar menjadi prioritas dari Moreno. Ini hal-hal yang kayak gini nih yang bahaya gitu. Iya. Masalahnya kan kemarin tim Falcon baru aja dikalahin gitu ya. Betul. Cuman masalahnya tim-tim yang berasal dari regional Filipina sejauh ini ataupun dari track recordnya mereka emang bisa kalah, bisa kita Ya. kalahkan. Tapi sekali dimana mereka pas balik lagi, buset, Itu lebih seremnya justru ya. itu resetnya cepet banget dan mereka impulsnya gila-gilaan gitu loh. Ya bener sih. Meskipun kalau ngelihat secara grafik ya, ini diunggulkan dari tim Falcons memang secara ya nggak drastis-drastis banget lah, tapi konsisten banget dan stabil dari tim Falcons untuk mengunggulkan ekonominya, dan itu yang ngebuat dari Bigetron Esports sepertinya agak kesulitan buat sekarang. Gak cuma gold ya, kita juga bisa ngelihat dari XP-nya yang ngebuat leveling mereka sekarang harusnya sudah mulai ada di puncak, terutama untuk LTC dan Super Marco di level ke-14. Seluruh atribut yang dibutuhkan untuk tim fight kali ini, tim fight di area Lord yang udah ter-enhance akan sangat besar. Hey, Kelton sih dengan level 15-nya nikmat banget, udah pede sendirian di area terdepan. Megangin Lord juga udah aman deh ya. Dengan regen SP yang dia punya. Sil? Sementara sekarang Bell, bahkan Ogwen ya, Konsil tadi karya terdepan berhasil mengusir mundur karena beberapa player. Namun Spirit of Destruction tidak connect kemana-mana. Sedikit terlambat ya, dan belum tentu ada satu Lord yang bisa di-steal juga, mengingat Retribution tadi masih on point, masih ada di tangan dari Kaltozi. Dan harapan terakhir nih untuk Bigetron Esports bisa dibilang, apakah mereka bisa melakukan defensif ini? Ingat, mereka bawa tipikal hero mid laner yang bukan clear cepat, yaitu seorang Chosen yang kali ini harus berjuang keras untuk lebih fokus ke arah player-player tim Falcons. Dan sebaliknya tim Falcons, mereka bawa Ramis, few Ramis bahkan, yang benar-benar mengerikan dari tadi. Satu Nether Helm bisa merusak semua momen dari Bigetron Esports. Let's see. Hey, ada sebuah pergerakan tadi seperti dari Ogwen. Namun Nedurem kembali lagi menyelamatkan ke arah dari tim Falcon itu sih. Dengan zaman fase udah dikeluarkan, Luke pun harus mundur dan Lordnya tidak terpegang di area bawah. Lordnya pun masih berusaha untuk bisa menumpangkan ke arah satu bestar, bahkan 2 bestar total. Dibikin oleh Bigetron, udah berhasil langsung lejat seketika. VO-nya mulai maju ke area terdepan, mencoba untuk bisa mengatakan damage, di mana sekarang Anapel malah menjadi korban pula. Anapel menjadi korban di dalam pertempuran tersebut, di mana dia diculik tepat di depan area defense yang dimiliki oleh Bigetron Esports. Oke, Eman masih bertahan, masih ada damage di luar yang tersisa, tapi masalahnya base turret kembali lagi akan diruntuhkan oleh tim Falcons. Dan apakah mereka masih memaksa masuk, mengingat Webminion masih berjalan dari area mid lane? Tapi itu dia, Webminion akan masuk, sementara Lenja tidak strike, tapi ternyata tidak jadi, tidak mau lepaskan ke depan, di mana Luke harus diusir mundur jauh bahkan ada Tsunami Slam yang tidak memberikan impact apa-apa. Reno dan game dan match telah selesai. 3-1 dan